di Kabupaten Batanghari mencapai 65,32 hektar. Lima 50 siswa sekolah rakyat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mulai masuk asrama. Polda Jambi ringkus DPO kasus korupsi Disdik Provinsi Jambi di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Kamis 14 Agustus 2025. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Septinita. Dan saya Muafiq Azizah, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, Saudara, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batanghari mencapai 65 hektar lebih. Luasan lahan terbakar ini mayoritas terjadi di kawasan areal perkebunan dengan kontur atau jenis tanah mineral. Luasan lahan terbakar di Batanghari hingga saat ini mencapai 65,32 hektar. Data ini merupakan hasil rekapan yang dilakukan BPBD Batanghari, di mana areal kebakaran lebih didominasi di areal perkebunan serta hutan Taman Raya Tahura. Sekretaris BPBD Batanghari, Samra Lubis, mengatakan, kejadian karhutla di Batanghari diindikasikan adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab. Upaya penanggulangan karhutla masih tetap diintensifkan Satgas Karhutla hingga batas akhir status siaga karhutla pada 22 Agustus mendatang. Samra Lubis berharap hujan buatan yang terjadi beberapa hari terakhir ini dapat mengurangi persoalan karhutla sehingga titik api tidak lagi ditemukan di Batanghari. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, luasan lahan sawah di Kabupaten Batanghari yang mengalami kekeringan kini mencapai 258 hektar. Dari jumlah tersebut terdapat 3 hektar lahan sawah padi yang gagal panen atau puso. Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Batanghari telah melakukan pendataan terhadap areal persawahan milik petani yang mengalami kekeringan akibat musim kemarau. Dari total luas tanam 6.475 hektar lahan persawahan yang ditanam padi, terdapat 258,27 hektar sawah mengalami kekeringan. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Batanghari, Roma Uliana, mengatakan, luasan kekeringan ini terbagi 3 kategori, yakni 210,27 hektar kering ringan, 34 hektar kering sedang, 11 hektar sawah kering berat, dan 3 hektar lainnya sudah masuk kategori puso atau gagal panen. Kekeringan seluas 258,27 hektar, dengan kategori yang ringan itu 210, sedang 34 hektar, berat itu 11 hektar, dan sudah ada juga puso nih 3 hektar. Roma Uliana menambahkan, untuk mengantisipasi kekeringan tersebut, pihaknya telah memberikan bantuan peralatan pompa kepada kelompok petani yang ada di 6 kecamatan. Bantuan tersebut dilakukan untuk dapat mempermudah pendistribusian air ke areal persawahan yang mulai terdampak kekeringan. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Cuaca ekstrim melanda Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Hujan es disertai angin kencang menyebabkan puluhan rumah warga mengalami kerusakan ringan hingga berat. Inilah rekaman video amatir yang mengabadikan detik-detik turunnya hujan es disertai angin kencang yang melanda sejumlah permukiman warga di Tanjung Jabung Barat. Supervisor BMKG Fikri menjelaskan, fenomena hujan es terjadi akibat pertumbuhan awan cumulonimbus yang cukup besar sehingga menyebabkan intensitas hujan meningkat tajam dalam waktu singkat. BMKG juga mengungkapkan kemunculan hujan es dipicu gelombang atmosfer dan gelombang Kelvin yang menumpuk di wilayah Jambi menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat masih bisa terjadi dalam beberapa hari ke depan.
Untuk fenomena yang terjadi kemarin yaitu adalah fenomena asli. Kita melihat bahwa terjadi hujan es ya, kira-kira seperti itu di jam 15.30. Nah, itu diakibatkan oleh pertumbuhan awan cumulonimbus yang cukup besar, tinggi, mencapai freezing level sehingga itu terjadi hujan es. Untuk mengantisipasi dampak cuaca ekstrem, tim Satgas Karhutla Provinsi Jambi melakukan operasi modifikasi cuaca atau hujan buatan. Sebanyak 16 ton garam ditaburkan ke langit Jambi dengan dukungan pihak swasta PT Wirakarya Sakti. Langkah ini diharapkan mampu meminimalisasi resiko kebakaran hutan dan lahan yang rawan terjadi di musim kemarau. Asar TVRI Jambi melaporkan. 50 sekolah rakyat terintegrasi 13 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mulai memasuki asrama. Program ini merupakan bentuk pemerataan akses pendidikan yang diprakarsai Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sejumlah calon siswa sekolah rakyat terintegrasi 13 Kabupaten Tanjung Jabung Timur mulai tinggal di asrama yang berlokasi di Gedung Diklat BKPSDM Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Program sekolah rakyat ditujukan bagi keluarga prasejahtera agar anak-anak tetap dapat melanjutkan pendidikan secara gratis dan terintegrasi. Seluruh biaya sekolah, fasilitas belajar, serta kebutuhan asrama telah disediakan lengkap oleh Kementerian Sosial RI. Kabid Jaminan Sosial Dinas Sosial Tanjung Jabung Timur Irpaidi mengatakan para siswa akan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS selama 2 minggu. Selama masa ini, mereka akan menjalani sejumlah tes, di antaranya tes talent DNA dan tes kesamaptaan. Kegiatan belajar di sekolah rakyat akan berlangsung setiap Senin hingga Jumat, pukul 7.30 hingga 16.00 waktu Indonesia Barat. Selain itu, akan ada kegiatan tambahan di asrama, termasuk pembinaan keagamaan dan pendidikan karakter. Kami dari pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sangat bersyukur setelah proses yang panjang dan hari ini alhamdulillah prosesnya sudah dimulai. Para calon siswa diharapkan mampu menaati peraturan di lingkungan sekolah rakyat serta bersungguh-sungguh dalam mengikuti program pendidikan gratis ini. Cliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Puskesmas Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo melakukan cek kesehatan gratis CKG siswa di SMA Negeri 2 Muara Bungo. CKG ini diikuti antusias oleh seluruh siswa yang ingin mendapatkan pemeriksaan kesehatan. Puskesmas Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo melakukan cek kesehatan gratis CKG siswa di SMA Negeri 2 Muara Bungo. Kegiatan ini merupakan bagian dari program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mendeteksi dini masalah kesehatan fisik dan mental pada siswa. Kepala SMA Negeri 2 Muara Bungo, Abdul Karim, mengapresiasi terlaksananya CKG siswa di SMA Negeri 2 Bungo. CKG ini sangat bermanfaat bagi seluruh siswa-siswi untuk mengetahui kesehatannya. Jika ditemukan masalah kesehatan, maka segera akan ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. Melaksanakan cek kesehatan gratis pada siswa-siswa kami, dan kami meyakini bahwasanya dengan cek kesehatan gratis ini, jadi anak kalau ada terpapar suatu penyakit yang berat misalkan, nah itu cepat diketahui. Jadi kalau kegiatan ini dilakukan secara berkala, rasanya kami rasa itu sangat bermanfaat bagi perkembangan siswa, terutama di segi kesehatannya. Rangkaian CKG siswa diawali dengan pengisian formulir screening oleh para peserta, kemudian dilanjutkan dengan pengukuran tinggi dan berat badan. Pemeriksaan kesehatan dilakukan secara menyeluruh yang meliputi pengecekan tekanan darah, gula darah, kondisi mata, telinga, dan gigi. Dari 210 siswa yang melakukan CKG, 12 diantaranya didapati mengalami kekurangan darah atau anemia. Mukhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya OJK Jambi pastikan data dan uang nasabah yang diblokir tetap aman.
Terima kasih saudara karena Anda masih bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Satgas Pemberantasan Penyelundupan Bea Cukai berhasil menggagalkan penyelundupan 10.000 koli barang impor ilegal yang masuk tanpa dokumen resmi. Barang-barang ilegal ini diangkut menggunakan 2 kapal kayu yang berlayar dari Malaysia. 10.000 koli barang ilegal asal Malaysia langsung diangkut menggunakan 89 unit truk menuju pelabuhan Talang Duku. Sejumlah barang ini diamankan dari kapal KLM Airlangga dan KLM Arya Dwi Pak Arama. Berdasarkan hasil intelijen tim Satgas Bea Cukai, kedua kapal tersebut berlayar dari Malaysia dan tengah bersandar di pelabuhan tradisional di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Hasil pemeriksaan mengungkap adanya ketidaksesuaian antara muatan kapal dengan dokumen manifest yang diserahkan. Meski sebagian muatan tercantum resmi dalam dokumen, namun ditemukan banyak barang lain yang tidak dilaporkan. Barang ilegal yang diamankan meliputi pakaian bekas dalam bentuk balpres, produk tekstil, perabotan besi, hingga komoditas kacang tanah yang sama sekali tidak tercatat dalam manifest. Total nilai seluruh barang yang diamankan diperkirakan mencapai 30 miliar rupiah. 10 sampai tanggal 12 Agustus kita lakukan pembongkaran, kemudian dari beberapa barang yang kita peroleh ternyata barangnya tidak sesuai dengan manifest yang dilaporkan. Dan sampai dengan saat ini kita masih melakukan perhitungan muatan yang ada di kurang lebih 89 truk. Selama ini penyelundupan barang ilegal seperti pakaian bekas dinilai tidak hanya merugikan negara, tetapi juga membahayakan kesehatan masyarakat dan mengancam industri tekstil dalam negeri. Hingga kini pihak Bea Cukai masih melakukan penyelidikan dan pemeriksaan lanjutan terhadap kasus ini. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Polda Jambi berhasil mengamankan WS, DPO kasus korupsi pengadaan alat praktik SMK di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Tersangka diamankan petugas di Kota Bandung, Jawa Barat pada Rabu malam. Daftar pencarian orang DPO kasus dugaan korupsi pengadaan alat praktik SMK di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tahun anggaran 2022 tiba di Bandara Sultan Taha Jambi pada Rabu malam. Tersangka WS yang merupakan pemilik PT Indotek Lestari Prima diringkus tim unit Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi di Bandung, Jawa Barat. Dalam kasus ini, WS berperan sebagai subpenyedia paket pengadaan alat praktik SMK di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Saat dikonfirmasi, Kasubit Penmas Bidang Humas Polda Jambi, Kompol M. Amina Sution membenarkan penangkapan terhadap WS setelah yang bersangkutan masuk dalam DPO. WS ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yakni RWS, ES, dan ZH yang sudah lebih dahulu diamankan petugas. WS diduga meminjam akun e-katalog milik PT TDI untuk masuk sebagai penyedia paket pengadaan dengan kesanggupan memberikan fee sebesar 10% dari nilai kontrak kepada ES. Tersangka menjadi buron setelah terus mangkir dari panggilan penyidik. Saat ini WS telah diamankan di Polda Jambi untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara KPK menyampaikan dakwaan kasus dugaan korupsi pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017 untuk terdakwa Sulianti. Dalam sidang perdana ini, Jaksa KPK akan menjadwalkan 30 orang saksi untuk dimintai keterangan terkait keterlibatan terdakwa. Sidang perdana kasus dugaan korupsi pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017 mulai memasuki ranah persidangan. Persidangan beragendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK untuk terdakwa Sulianti. Dalam dakwaannya, KPK menjerat terdakwa dengan pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KHU Pidana atau kedua pasal 11 Undang-Undang Tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KHU Pidana. Jaksa Penuntut Umum KPK Ridho Saputra mengatakan,
Selain membacakan dakwaan, KPK juga menyampaikan keterlibatan terdakwa pada kasus pengesahan tersebut ke majelis hakim. Setelah pembacaan dakwaan, JPU KPK akan menghadirkan 30 saksi selama proses persidangan. 30 saksi tersebut diantaranya mantan anggota DPRD Provinsi Jambi dan mantan Gubernur Jambi Zumi Zola. Pasal yang kita dakwakan pasal 12 huruf A, Junto 5, Undang-Undang Tipikor Junto 55, 1 ke 1 KUHP. Atau yang kedua pasal 11 Undang-Undang Tipikor Junto 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Setelah pembacaan dakwaan, sidang akan kembali digelar pada Rabu depan dengan agenda pemeriksaan saksi. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Setelah dilakukan pemblokiran, PPATK telah kembali membuka rekening dorman. Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Jambi memastikan data dan uang nasabah yang diblokir tetap aman. Pemblokiran rekening dorman atau tidak aktif yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Jambi memastikan data dan uang nasabah yang diblokir tetap aman. Kepala OJK Provinsi Jambi, Yan Iswara Rosha mengatakan, pemblokiran rekening dorman bertujuan untuk mencegah tindak pidana dan penyalahgunaan rekening nasabah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Data dan uang nasabah tetap dilindungi oleh pemerintah. Saat ini pemblokiran rekening dorman telah dibuka kembali sehingga para nasabah dapat kembali mengaktifkan rekening tabungan ke bank tanpa biaya tambahan. Jika ada bank yang tidak membuka blokir rekening, nasabah dapat melaporkan ke kantor cabang OJK Provinsi Jambi untuk segera ditindaklanjuti. Masyarakat nggak usah khawatir, masyarakat nggak usah cemas terkait dengan rekening dorman dimaksud. Dan apabila ada masyarakat yang rekening dorman atau rekeningnya diblokir, silakan datang ke bank dan ajukan untuk pembukaan rekening, dan bank akan melakukan proses verifikasi mendalam terkait dengan rekeningnya dimaksud. Yan Iswara Rosha menambahkan, pemblokiran rekening dorman tidak memicu rush money di bank-bank yang ada di Provinsi Jambi. Seluruh bank tetap stabil dan terkendali dengan baik. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Seorang kakek berusia 75 tahun, warga Desa Cupa, Kabupaten Kerinci, menggugat pihak RSUD Maijen Haat Talib, Kota Sungai Penuh. Gugatan dilakukan setelah dirinya yang merupakan peserta BPJS Kesehatan ditolak saat ingin berobat oleh pihak rumah sakit. Seorang kakek berusia 75 tahun menggugat RSUD Maijen Haat Talib, Kota Sungai Penuh, dan pihak BPJS Kesehatan. Gugatan ini muncul setelah dirinya yang merupakan peserta BPJS Kesehatan aktif ditolak pihak rumah sakit saat hendak berobat. Peristiwa ini terjadi pada 4 Juni lalu, di mana pasien yang bernama Abu Halifa dibawa oleh anaknya ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Namun naasnya pihak rumah sakit diduga menolak pengobatan dengan alasan penyakit kakek Abu tidak memenuhi kategori penanganan BPJS Kesehatan oleh pihak rumah sakit. Hal itu memicu terjadinya perdebatan antara pihak keluarga dan petugas rumah sakit. Merasa haknya dirampas, pihak keluarga memutuskan menempuh jalur hukum dan melakukan gugatan terhadap pihak rumah sakit. Gugatan resmi telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 11 Juni 2025. Kita kan pergi berobat di rumah sakit umum Haat Talib. Kan nanggutnya ada pakai BPJS-nya, habis itu ditolak dari pihak rumah sakit tuh. Pak, ini tidak ada kriteria. Kriteria BPJS tuh lah parah. Yang kedua tuh kecelakaan pun juga parah. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah 3 kali memanggil pihak BPJS Kesehatan dan juga pihak RSUD Maijen Haat Talib untuk hadir di persidangan. Namun pihak rumah sakit sama sekali tidak memenuhi panggilan persidangan tersebut. Hingga saat ini pihak RSUD Maijen Haat Talib Sungai Penuh belum memberikan pernyataan resmi terkait peristiwa tersebut. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Gubernur Jambi Al-Haris menandatangani nota kesepahaman dengan SKK Migas PetroChina International Jabung Ltd. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi dalam segmen advertorial.
Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Gubernur Jambi Al-Haris menandatangani nota kesepahaman perjanjian kerjasama antara pemerintah Provinsi Jambi dengan SKK Migas PetroChina International Jabung Ltd. Penandatanganan nota kesepahaman tersebut merupakan pembaharuan kerjasama antara pemerintah Provinsi Jambi dengan SKK Migas PetroChina International Jabung Ltd. Gubernur Al-Haris resmi menandatangani nota kesepahaman perjanjian kerjasama antara pemerintah Provinsi Jambi dengan PetroChina International Jabung Ltd. Penandatanganan yang dilakukan di ruang PIV Rumah Dinas Gubernur Jambi itu bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemprov Jambi dengan SKK Migas PetroChina International Jabung Ltd. Al-Haris mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman tersebut merupakan pembaharuan kerjasama antara pemerintah Provinsi Jambi dengan SKK Migas PetroChina International Jabung Ltd, khususnya dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025. Pembaharuan kerjasama ini ditargetkan mampu mendorong percepatan pembangunan daerah, khususnya dalam pembangunan akses dan fasilitas publik melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Kebermanfaatan CSR sangat diharapkan dapat membuka peluang peningkatan kualitas hidup masyarakat baik dari sisi ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan. Kolaborasi positif antara Pemprov Jambi dengan SKK Migas PetroChina International Jabung Ltd juga diharapkan dapat menjadi jembatan untuk memuluskan participating interest 10% migas bagi daerah. Tentu karena keberadaannya di Jambi, banyak halnya sudah mereka juga berbuat untuk Jambi. Contoh misalnya CSR, ya. Banyak sekali mereka bangun gedung, jalan dan sebagainya. Dan ini juga secara tidak langsung membantu pemerintah mempercepat akses bangunan di daerah. Nah, maka ini payung hukumnya kerjasama nanti lanjut dengan daerah-daerah yang nanti juga wilayah kerja daripada PetroChina. Artinya saling mensupport, saling mendukung. Al-Haris menambahkan pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya melaksanakan program pembangunan berkesinambungan untuk mendorong kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat bersama Ketua TPPKK Fadila Sadat menyalurkan bantuan kepada warga terdampak hujan badai dan angin puting beliung di Kelurahan Sungai Nibung, Kecamatan Tungkal Ilir. Bantuan meliputi sembako, makan ringan, dan sandang pangan. Bencana hujan badai dan angin puting beliung yang terjadi di Tanjab Barat mengakibatkan kerusakan 55 bangunan. 55 bangunan tersebut terdiri dari 5 bangunan rusak total, 10 rusak berat, 13 rusak sedang, dan 27 rusak ringan. Bencana tersebut mengakibatkan 48 kepala keluarga dan 165 jiwa terdampak. Musibah tersebut langsung mendapat respon dari Bupati dan Ketua TPPKK Tanjabar yang langsung meninjau dan memberikan bantuan kepada para korban. Bantuan meliputi sembako, makan ringan, dan sandang melalui koordinasi Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, dan BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Anwar Sadat mengingatkan agar warga tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem. Kita nanti bersama Basnas dan Dinas Sosial ini lagi kita hitung ya apa yang bisa kita masuk situ. Nah, saya melihat kebanyakan seng rumah yang terbang ini sudah sebagian besar sengnya sudah lapuk. Lama, mudah-mudahan nanti kita bisa ganti sengnya. Sudah ada beberapa papan yang jebol ya. Nah, kita sedang menghitung itu. Anwar Sadat mengimbau masyarakat untuk siaga dan tidak lengah terhadap bencana saat peralihan cuaca. Pemkab Tanjabar akan terus hadir memberikan perlindungan dan bantuan yang dibutuhkan jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Sarolangun Hurmin bersama Dandim 0420 Sarko melakukan penanaman jagung di Desa Batin Pengambang. Kegiatan ini sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional dan agenda Astacita Presiden Prabowo Subianto.
Sebagai wujud komitmen mendukung ketahanan dan swasembada pangan, pemerintah Desa Batin Pengambang menyiapkan lahan seluas 1,5 hektar untuk budidaya jagung. Bupati Sarolangun Hurmin menegaskan program ini merupakan bagian dari agenda strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan produksi pangan lokal, khususnya komoditas jagung yang dinilai berperan penting sebagai penyangga pangan sekaligus peningkat kesejahteraan petani. Hingga saat ini sudah tertanam sekitar 300 hektar jagung di Kabupaten Sarolangun dari target 600 hektar yang dirancang pemerintah. Bupati Hurmin juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Desa Batin Pengambang serta masyarakat dan desa lain yang telah bersinergi dalam mensukseskan penanaman jagung secara mandiri. Diharapkan melalui peningkatan luas tanam dan produksi, jagung mampu menjadi komoditas unggulan sekaligus penyangga pangan di wilayah Kabupaten Sarolangun. Pemerintah Kabupaten Sarolangun berkomitmen mendukung penuh program ketahanan pangan serta optimis dengan perkembangan pertanian di 158 desa dan kelurahan yang akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Kerinci menggelar berbagai perlombaan tradisional dalam rangka memeriahkan HUT ke-80 Republik Indonesia. Seluruh pegawai di lingkungan Pemkab Kerinci turut berpartisipasi dalam ajang yang penuh kegembiraan dan kebersamaan ini. Untuk memeriahkan HUT ke-80 Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Kerinci menggelar berbagai perlombaan tradisional. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai di lingkup pemerintah Kabupaten Kerinci yang terbagi dalam tim antar organisasi perangkat daerah. Seluruh pegawai beradu kekompakan dalam lomba bakiak, balap egrang, dan tarik tambang yang menciptakan suasana penuh keceriaan sekaligus persaingan sehat. Sorak-sorai rekan kerja menyemangati peserta yang berjuang menjaga keseimbangan dan strategi. Momen ini menjadi sarana dalam mempererat hubungan antar pegawai, sekaligus mengingatkan kembali pentingnya kerjasama dan sportivitas. Selain menjadi hiburan, kegiatan ini juga dapat menghidupkan ekonomi sekitar yang dimanfaatkan pelaku UMKM untuk menjajakan kuliner dan produk lokal. Kegiatan olahraga tradisional dalam rangka memperingati hari 17 Agustus 2025. Jadi kita melaksanakan olahraga tradisional. Yang pertama tarik tambang, yang kedua egrang, ya, masih banyak yang lainnya. Monadi menambahkan lomba tradisional ini akan terus menjadi bagian perayaan dalam memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Tak hanya itu, lomba tradisional ini sebagai wujud pelestarian budaya dan penguatan solidaritas di lingkungan kerja. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Kuarda Jambi gelar upacara dan aksi sosial peringatan HUT ke-64 Pramuka. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Kuarda Pramuka Jambi hari ini menyelenggarakan upacara HUT ke-64 Pramuka. Sebelumnya, Kuarda Pramuka Jambi telah melakukan berbagai rangkaian aksi sosial dalam rangka memperingati HUT ke-64 Pramuka. Hari ini Kamis 14 Agustus 2025, seluruh anggota dan pengurus Pramuka memperingati HUT ke-64 Pramuka. Peringatan HUT ke-64 Pramuka pada tahun ini mengusung tema kolaborasi untuk membangun ketahanan bangsa. Tema ini menegaskan pentingnya kerjasama antar seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat daya tahan bangsa menghadapi berbagai tantangan. Di Provinsi Jambi, peringatan HUT ke-64 Pramuka ditandai dengan pelaksanaan upacara bendera yang dilaksanakan di Kuarda Pramuka Jambi. Upacara diikuti antusias oleh ratusan anggota dari 4 tingkatan utama, siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Salah seorang anggota Pramuka, Febri Andita, bersyukur dapat menjadi bagian dari anggota Pramuka.
Pramuka bukan hanya merupakan sebuah organisasi, namun juga berperan sebagai wadah pembinaan generasi muda untuk mengembangkan kepribadian, menanamkan nilai-nilai luhur, dan meningkatkan keterampilan agar bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Karena di Pramuka kekeluargaannya sangat erat, serta di Pramuka juga saya belajar untuk bertahan hidup di alam yang luas dan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang seru, serta mendapatkan banyak teman-teman dari pangkalan-pangkalan SMP yang lain. Dengan bertambahnya usia kepramukaan, semoga akan lebih banyak lagi generasi penerus yang minat untuk join atau ikut ekstrakurikuler pramuka. Pada HUT ke-64 Gerakan Pramuka pada tahun ini, berbagai rangkaian kegiatan dilakukan oleh Kuarda Gerakan Pramuka Jambi. Selain donor darah, Kuarda Pramuka Jambi juga melakukan ziarah makam pahlawan, membersihkan lingkungan di pinggiran Sungai Batanghari, gerakan pangan murah, dan upacara peringatan HUT Pramuka. Selamat HUT ke-64 Praja Muda Karana. Yogi Aprilianto, M. Al-Adli, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Pramuka hadir sebagai wadah yang menyenangkan sekaligus bermanfaat bagi para generasi muda. Melalui berbagai kegiatan yang menghibur dan sehat, Pramuka berusaha membentuk karakter anggotanya menjadi individu yang lebih baik. Untuk mengetahui bagaimana kiprah Pramuka dalam membangun bangsa, kami telah terhubung dengan reporter TVRI Jambi, Cynthia Permana. Halo Cynthia, selamat sore. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih saudara. Hari ini kita harus lebih bersemangat karena kita akan membahas sesuatu di mana para anggotanya juga selalu memiliki semangat dan juga selalu ceria. Menggunakan seragam coklat, siapa lagi mereka kalau bukan Pramuka. Berbicara tentang Pramuka, Pramuka merupakan wadah yang memfasilitasi masyarakat, khususnya generasi muda yang merupakan aset bangsa agar lebih berdaya untuk dapat memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki melalui berbagai kegiatan yang bermanfaat, tak hanya untuk dirinya namun juga untuk masyarakat. Seperti yang dilakukan oleh Kuarda Gerakan Pramuka Jambi, di mana terus mendorong agar para anggotanya dapat memiliki karakter yang lebih baik lagi dan juga dapat mewujudkan keinginan-keinginan masyarakat. Salah satunya terkait kebersihan lingkungan, di mana dalam konteks ini Pramuka menjadi mitra bagi pemerintah dalam mewujudkan berbagai program pembangunan daerah terkhusus yang melibatkan generasi muda. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Kuarda Gerakan Pramuka Jambi, Bapak Sudirman. Pak, seperti apa untuk hari ulang tahun Pramuka ke-64 ini, Pak? Pertama, kita berbangga hati dan bersyukur tentunya. Hari ini kita 64 tahun Gerakan Pramuka berdiri sejak 1961. Cukup besar peran dari Gerakan Pramuka, teramat khusus bagi pembinaan karakter generasi muda. Kita juga sangat berharap bahwa Gerakan Pramuka ini terus maju dan terus bisa diminati oleh anak-anak didik kita. Oleh karena itu tidak perlu ada keraguan, tidak perlu ada sanksi bagi para orang tua untuk melakukan pendidikan ekstrakurikuler di Gerakan Pramuka. Alhamdulillah, Kuarda Jambi periode 2018-2023 itu termasuk Kuarda tergiat pertama tingkat nasional. Oleh karena itu kami juga sangat berharap dukungan seluruh stakeholder termasuk juga pemerintah provinsi, kabupaten, kota untuk tumbuh kembangnya Gerakan Pramuka dalam upaya membina karakter, menciptakan pemimpin-pemimpin generasi muda di masa yang akan datang. Kami dengan program Pramuka Garuda 2020 sampai dengan 2027 insya Allah akan terrealisasi lebih kurang 3.805 Pramuka Garuda. Inilah cikal bakal generasi-generasi muda kita yang kita harapkan akan menjadi pemimpin-pemimpin baik di tingkat daerah, provinsi maupun tingkat nasional. Kami berharap generasi anak-anak didik kita dari Gerakan Pramuka terus tertanam jiwa satya dan dharma Pramuka. Luar biasa, selamat hari ulang tahun Pramuka. Salam Pramuka Bapak Ibu.
Dan pemirsa, dalam rangka hari ulang tahun ke-64 Pramuka pada tahun 2025 ini, Kuarda Gerakan Pramuka Jambi juga turut melakukan berbagai kegiatan yang bermanfaat seperti menggelar donor darah, adanya festival dan bazar di area kantor Kuarda Jambi, lalu melakukan ziarah ke makam para pahlawan, membersihkan lingkungan di sekitar area Sungai Batanghari, dan juga melaksanakan upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-64. Salam Pramuka, kembali ke studio. Terima kasih Cynthia atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, Saudara, Gerakan Pramuka Kuartir Ranting, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan Jambore Ranting. Selain untuk meningkatkan kreativitas, kegiatan ini juga bertujuan untuk menumbuhkan cinta terhadap pramuka dan tanah air. Jambore Ranting Jamran merupakan kegiatan perkemahan besar pramuka penggalang yang diselenggarakan oleh Kuartir Ranting tingkat kecamatan. Jambore ini memiliki tujuan utama untuk mengembangkan potensi anggota pramuka penggalang agar menjadi generasi yang tangguh, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman. Jambore Ranting bukan hanya sekedar acara perkemahan, namun juga merupakan wadah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan potensi anggota pramuka. Tak hanya itu, kegiatan ini juga menjadi ajang untuk mempererat tali persaudaraan dan melatih kerjasama antar anggota. Ketua Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Batang Asam, Septa Diano, mengatakan, kegiatan ini menegaskan bahwa pramuka merupakan bagian penting dari pendidikan sekolah. Pramuka bukan hanya tempat berkumpul, namun juga wadah silaturahmi dan pembentukan jiwa pemimpin yang berlandaskan Pancasila. Jambore ini adalah sebagai suatu wadah pramuka penggalang yang mana nanti tujuannya adalah untuk agar bisa mempererat persaudaraan dan mereka menimbulkan ataupun menggali kreativitas mereka. Kemudian juga yang tak kalah pentingnya adalah menanamkan rasa cinta tanah air pada mereka. Kegiatan ini disambut antusias oleh seluruh peserta. Selain membentuk mental dan karakter, kegiatan ini juga dinilai dapat menambah wawasan kebangsaan. Untuk persiapan panitia dalam kegiatan Jambore Ranting Batang Asam ini, pertama mulai dari cek ke lapangan untuk tempat atau bumi perkemahan yang digunakan dalam kegiatan Jambore Ranting Batang Asam. Harapan saya itu adalah untuk mengharumkan nama kontingen dari sekolah kami dan untuk menjalin persaudaraan atau hubungan terhadap kontingen-kontingen lain. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari di Pondok Pesantren Khairul Umam ini diikuti 280 anggota penggalang mulai dari tingkat SD hingga SMP. Tim redaksi TVRI Jambi melaporkan. Lapas kelas 2A Jambi menggelar upacara HUT ke-64 Pramuka. Kegiatan yang mengusung tema Satyaku Kudarmakan Dharmaku Kubaktikan ini diikuti oleh puluhan warga binaan dan petugas lapas. Dalam rangka memperingati HUT ke-64 Pramuka, Lapas kelas 2A Jambi menggelar upacara Hari Pramuka. Kegiatan yang diselenggarakan di halaman Lembaga Pemasyarakatan pada Kamis pagi ini diikuti oleh puluhan warga binaan dan petugas lapas. Kegiatan yang mengusung tema Satyaku Kudarmakan Dharmaku Kubaktikan ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kepramukaan, membangun rasa percaya diri, dan menumbuhkan semangat nasionalisme di kalangan warga binaan. Kepala Lapas Jambi, Batara Huta Soid, mengatakan, kegiatan kepramukaan merupakan salah satu program pembinaan kepribadian yang rutin dilaksanakan di lapas. Kami melaksanakan upacara peringatan Hari Pramuka ke-64 di Lapas kelas 2A Jambi. Kami berharap untuk pelaksanaan kegiatan ini dapat berkelanjutan dan pramuka ini, anggota Saka Pramuka yang di Lapas Jambi ini bisa menjadi berkembang lagi untuk dalam program pembinaan warga binaan kami. Sehingga dengan tujuan pramuka bisa menjadi garda terdepan untuk ketahanan bangsa dan untuk merubah perilaku kehidupan warga binaan kami. Batara Huta Soid berharap kegiatan dapat mengembangkan sikap disiplin, kerjasama, dan keterampilan warga binaan yang dapat menjadi bekal saat kembali ke masyarakat. Asar TVRI Jambi melaporkan.
Demikian Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Septinita. Dan saya Muafiq Azizah bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.